Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Saudaraku, sahabatku sekalian, di mana saja Anda berada, yang insya Allah selalu mendapatkan maghfirah, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali di Amantu Billah Channel, yang insya Allah kita lanjutkan kembali untuk pembelajaran kita, belajar tentang membaca Al-Quranul Karim secara tartil, baik itu di makharijil hurufnya maupun di tajwidnya insya Allah. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini sudah memasuki surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Mari kita buka Al-Qur'annya dan kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Ya, baik ya. Kita rinci seperti biasa satu persatu ya. Yang pertama ada kalimat fa'ilam. Fa'ilam ya, di situ ada nun sukun ya. Ada nun sukun menghadapi huruf lam. Ya, ingat ya, ketika ada tanwin atau nun sukun menghadapi huruf lam, ini bacanya idgham bila gunnah ya. Jadi nunnya dilebur ke huruf lam ya, bila gunnah. Ada berapa huruf bila gunnah? Ada dua, yaitu lam dan ro. Apabila ada nun sukun atau tanwin menghadapi lam dan ro, ini harus dilebur ke huruf bila gunnah yang dua tadi ya. Kebetulan di sini huruf lam ya, bila gunnahnya. Jadi nun sukun ketemu huruf lam, dibaca idgham bila gunnah, melebur huruf nun ke huruf lam. Fa'il, nggak boleh fa'in ya, harus fa'il ya. Ditahan dulu 2 harokat dan ditekan ya, penekanannya harus lebih kuat ke huruf yang bertasdid atau ya ke huruf yang diidghamkan ya. Fa'ilam ya, di situ ada mim sukun ya. Kita kembali flashback ke mim sukun ya. Ketika ada mim sukun menghadapi huruf ta atau huruf hijaiyah ya, selain huruf mim dan ba, maka mimnya harus dibaca idhar syafawi ya, dibaca jelas mimnya. Ditahan dulu 2 harokat. Fa'ilam taf ya, awas, taf fa ya. Fa ini sifatnya al-hams ya. Jadi udaranya masih keluar ya. Taf, jangan tertutup. Tap, salah ya. Yang fatal seperti itu, harus mengalir. Karena sifatnya al-hams ya, mengalir, udaranya masih mengalir. Taf ya, seperti huruf F. Taf. Taf'alu, taf'a, awas ain ya, harus tawasud ya, awas hati-hati tawasud ya. Huruf ain ini bainiyah ya, antara asyiddah dan ar-rakhwah ya, tertahannya suara dan mengalirnya suara ya, antara tertahan dan mengalir. Ini huruf tawasud bainiyah. Taf'alu, alu, lamnya panjang ya, lamnya panjang. Kenapa dipanjangkan lam ya? Karena di situ lam domahnya menghadapi wawu sukun ya. Panjangnya berapa? 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Bacaannya apa? Mad asli atau mad
tabi'i. Kemudian lanjut walau taf'alu, walau di situ ada nun sukun. Nun sukun menghadapi huruf ta. Huruf ta ini huruf ikhfa ya, ikhfa yang jumlahnya 15, salah satunya di sini huruf ta ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin barangkali nanti ya ketemu menghadapi huruf ta, maka harus dibaca ikhfa ya, dibaca samar, ditahan 2 harokat. Walau taf ya, taf. Kemudian fa ya, fa kembali fa lagi ya, al-hams ya, masih mengalir udaranya, awas, ingat ya, jangan tertutup, jangan tap tapi taf. Taf'alu sama ya, main di depan tadi ya. Lu dibaca panjang ya. Kenapa dipanjangkan? Karena lam domahnya menghadapi wawu sukun. Ini mad asli, mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian lanjut fattaqu ya, fattaqunna ya, fattaqun, fat ya, ketika ada huruf hijaiyah yang bertasydid, hendaknya penekanannya harus lebih kuat dan ditahan 2 harokat. Fattaqun ya, kun ya. Coba lihat di situ ada alif lam sebelum nun bertasydid ya. Sebelum nun bertasydid ada alif lam dan alif lamnya tidak jelas dibaca. Walaupun huruf alif lamnya ada, tetapi tidak terbaca. Ini dinamakan alif lam asy-syamsiyah. Ingat ya, ketika alif lamnya tidak terbaca, ini namanya asy-syamsiyah. Kemudian kun ya, di situ ada nun bertasydid ya. Ketika ada nun bertasydid atau mim bertasydid, barangkali menemukan, ini bacaannya gunnah, gunnah ya, gunnah dengung. Tahan dulu 2 harokat. Gunnah, nah, dan nunnya di sini panjang. Panjang kenapa dipanjangkan? Karena nun fathahnya menghadapi alif. Ini masih sekitaran mad asli atau mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut narol, rol ya, ro-nya ro tafhim ya. Awas, hati-hati, lebih tebal, rol, narol ya, dan ro-nya ini sifatnya inkhirab ya. Inkhirab atau takrir ya. Inkhirab antara inkhirab dan takrir ini harus saling menunjang ya. Inkhirabnya ro-nya harus condong ke dalam, al kalau ditasydid ya. Dan takdirnya tidak boleh bergetar ya, sifat roni tidak boleh bergetar melebihi 1 getaran. Nanti kalau bergetar nar ini enggak ada sifat takrirnya ya. Narol tafhim, narol karena tafhim kan, karena ro-nya berharokat patah, ro-nya berharokat patah. Narallati rol ya, di situ ada lam bertasydid ya. Ketika ada huruf hijaiyah yang bertasydid, penekanannya harus lebih kuat dan ditahan 2 harokat. Rollati ti ya, ti taknya panjang. Kenapa? Tak kasrohnya menghadapi ya sukun. Masih mad asli atau mad tabi'i, panjangnya berapa? 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian lanjut waqu sama ya, mad tabi'i ya. Qaf domahnya menghadap ke wawu sukun ya. Ini panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut ya. Waquduhan, han. Lihat di situ ada sebelum nun bertasydid ada alif lam. Alif lamnya tidak terbaca ya. Ingat, alif lam asy-syamsiyah. Alif lam syamsiyah ya. Kemudian nunnya bertasydid. Lihat, nunnya bertasydid dibaca gunnah ya, gunnah. Ditahan dulu, ditekan dan ditahan 2 harokat. Waquduhanna ya, panjang ya, nunnya dipanjangkan. Kenapa? Karena nun fathahnya ketemu alif ya. Ini masih mad asli, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut wal hijaratu ya, di situ ada alif lam. Nah, di sini beda ya. Alif lamnya sangat jelas terbaca. Kalau alif lamnya sangat jelas terbaca berarti alif lam Qamariyah ya, al-Qamariyah. Kemudian lanjut hija, ya hija, jimnya panjang di situ ya, jimnya panjang. Kenapa dipanjangkan? Jim fathahnya menghadapi alif ya, masih mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut di atas huruf ta marbutoh ya, situ hijaratu ada waqaf shad lam ya, al-wasal ya.
Ini tidak boleh berhenti ya, langsung dilanjut. Wal hijaratu u'id. Awas, hati-hati. Di sini ada huruf yang makhrajnya hampir sama ya. Kebanyakan u'id ya, pakai ain semua, tapi harus dibedakan antara a dan ain. U'id, ya. Kalau u itu adanya di pangkal tenggorokan yang paling bawah ya. Kemudian kalau ain naik ke atas ya, di pangkal hidung ya. U'in ya. U'in ke tasydid, dalnya bertasydid ya, harus dihentak ya. Penekanannya lebih kuat atau ditahan dulu harkat. U'in dats. Awas, dats ya, mengalir udaranya karena ini sifatnya al-hams. Al-hams udaranya masih mengalir ya. U'in dats ya. Lil kafirin. Kapnya panjang. Kenapa kapnya panjang? Karena di situ ada fathahnya berdiri ya, lebih mudahnya seperti itu. Atau ada alif ya. Ka panjangnya 2 harokat, 1 alif, 2 ketukan, bacanya mad asli atau mad tabi'i. Kemudian kafirin, mad arid lis sukun ya. Kenapa? Karena di situ ada mad tabi'i ya, diakhiri dengan huruf hijaiyah yang disukunkan ya, walaupun di situ berharokat nunnya berharokat patah. Tetapi ditutup dengan ayat sehingga berubah ya, yang tadinya mad tabi'i berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya berapa? Ya, panjangnya 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Pilih salah satu yang kita sukai ya. Baik, itu saja saudaraku ya pada kesempatan yang mulia ini. Insya Allah terus kita kaji dan belajar ya. Tentunya supaya apa? Supaya ya kita paham ya, mengenal baca Quran ya. Dan kalau kita wazayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu kan gitu. Kalau suara kita sudah bagus, makhrajnya bagus, tartilnya bagus, tajwidnya bagus, insya Allah bacaannya kita jadi benar ya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.